Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Berbagi Ilmu. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, membahas bagaimana cara yang mudah untuk meningkatkan efektivitas dari sistem PV off-grid dengan menggunakan alat relatif sederhana yang dinamakan LVD atau Low Voltage Disconnection. Fitur terpenting dari LVD adalah untuk menjaga kesehatan dan umur panjang baterai dan mencegah shutdown yang tidak terduga atau kerusakan pada peralatan. Ada beberapa tipe yang tersedia di pasaran, tetapi jangan salah memilih, karena ada yang untuk charging baterai, ada tipe untuk discharging baterai, ada juga yang 2-in-1 atau kombinasi. Tipe yang umum di pasaran adalah XH-M604 untuk baterai charging control module, XH-M609 untuk baterai discharging protection module atau kontrol beban. Silakan klik subscribe jika ingin selalu mendapatkan update, atau silakan berpartisipasi dengan klik like, share, atau memberikan komen agar channel ini berkembang. Apakah LVD itu? LVD adalah singkatan dari Low Voltage Disconnect. Ini adalah sebuah perangkat yang umumnya digunakan dalam aplikasi yang melibatkan baterai, seperti sistem listrik tenaga surya, sistem tenaga darurat, atau kendaraan listrik. Fungsi utama dari LVD adalah untuk melindungi baterai dari kerusakan akibat terlalu dalamnya pemakaian daya atau tegangan yang terlalu rendah. LVD memonitor tegangan baterai atau sumber daya dan memutuskan suplai beban atau mematikan perangkat ketika tegangan naik atau turun di luar ambang batas tertentu yang telah ditentukan. Ini membantu mencegah pengisian atau pengosongan baterai yang berlebihan, yang dapat merusak dan memperpanjang masa pakai baterai secara keseluruhan. Sebenarnya di pasaran terdiri dari dua macam LVD, istilah umum yaitu BLVD atau Battery Low Voltage Disconnect atau disebut juga HVD atau High Voltage Disconnect, dan LVD atau Low Load Voltage Disconnect atau LVD saja. Rangkaian awal dan sederhana dari PLTS off-grid. Ternyata setahun berjalan dengan cepat dan tentunya ada banyak hal yang bisa dipelajarin serta didiskusikan. Yang pertama adalah dengan berjalannya waktu terjadi penurunan performa dari baterai bank yang terpasang. Dalam hal ini tidak akan dibahas secara detail di sini. Singkatnya, dengan berjalannya waktu dengan siklus charging dan discharging, anggap setahun 365 hari, maka sudah ada siklus sebanyak 365 juga. Ditambah juga kondisi baterai yang dibeli bukan baterai baru, tetapi sepertinya atau asumsi baterai tersebut adalah rekondisi dari baterai bekas laptop, terutama dilihat dari sisi harganya. Yang kedua adalah manajemen beban, yaitu bagaimana memanfaatkan kelebihan charging yang tidak bisa disimpan ke baterai, yaitu dengan menggunakan LVD atau Low Voltage Disconnection, akan dibahas lebih detail di sini. Pilihlah beban khusus yang produktif. Dalam hal ini, saya memilih pompa untuk filter air yang digerakkan oleh motor DC. Saya menambahkan potensio, selain untuk meregulasi beban, ternyata bekerja dengan tegangan tertentu di bawah 12 volt, akan membuat pompa menjadi lebih awet dan lebih efisien, meskipun aliran airnya menjadi turun. Saat pengambilan data pada hari pertama, belum ada beban tambahan khusus. Video ini dibuat saat matahari baru terbit, yaitu sekitar jam 6 pagi. Terlihat bahwa tegangan baterai berada di 11,1 volt, sedangkan tegangan PV masih di bawah tegangan baterai, yaitu 10,7 volt, artinya PV belum mengisi baterai. Ini diambil jam 7 pagi lewat sedikit, terlihat bahwa tegangan baterai 11,9, tegangan PV 13,31, jadi ada selisih sekitar 1,4. Nah, ini PV mulai mengisi ke baterai. Ini diambil pada jam sekitar setengah 9, tegangan PV 17 volt,
tegangan baterai 12,4. Jadi ada perbedaan lebih dari 4 volt. Ini menandakan bahwa baterai sudah mulai penuh sehingga penyimpanan mulai jenuh. Padahal hari masih pagi dan baterai sudah mulai jenuh. Ini menunjukkan hal lain bahwa kemampuan penyimpanan baterai sudah mulai menurun. Biasanya saat tengah hari merupakan rata-rata akumulasi 50% dari tingkat pengisian baterai harian. Tercatat tingkat pengisian energi sebesar 100 Wh. Pada sore hari, tingkat pengisian baterai tercatat 146 Wh. Daya maksimum tercatat tidak berubah, yaitu 39,3 Watt peak. Pada jam 5 sore, tercatat tingkat pengisian energi sebesar 165 Wh. Jika dilihat data sebelumnya, yaitu saat tengah hari adalah 100 Wh, maka terlihat bahwa ada potensi pengisian energi daya yang tidak termanfaatkan. Daya maksimum tetap di 39,3 Wh. Pada hari kedua pengambilan data ini, beban khusus mulai diaktifkan. Saat ini terlihat bahwa pengisian energi mulai jenuh sama seperti kemarin. Saat ini tercatat daya maksimum di 43,6 Watt peak dan pengisian energi sebesar 35 Wh. Terjadi peningkatan daya maksimum sekitar 4,3 Watt, kira-kira sesuai dengan besarnya beban khusus tersebut, yang berupa pompa DC 12 volt dengan potensio pengaturan kecepatan. Pada hari kedua, data diambil siang hari untuk melihat rata-rata akumulasi 50% dari tingkat pengisian baterai harian. Tercatat tingkat pengisian energi sebesar 115 Wh. Jadi ada peningkatan sebesar 15 Wh dibandingkan dengan hari kemarin yang tanpa beban khusus. Daya maksimum sebesar 44 Watt peak relatif tidak berubah terhadap data yang diambil pada pagi harinya. Karena data pada akhir hari kedua tidak diambil, maka diambil data pada hari ketiga, diambil saat siang hari untuk melihat rata-rata akumulasi 50% dari tingkat pengisian baterai harian. Tercatat tingkat pengisian energi sebesar 110 Wh, ada penurunan sedikit yaitu sebesar 5 Wh dibandingkan dengan hari sebelumnya. Data diambil lagi saat mendekati matahari terbenam pada hari ketiga. Tercatat tingkat pengisian energi sebesar 190 Wh dengan daya maksimum sebesar 45,2 Watt peak. Untuk daya maksimum, terjadi peningkatan daya sebesar sekitar 5 Watt peak dibandingkan dengan hari pertama. Sedangkan untuk pengisian energi terhadap data pada akhir hari pertama di 165 Wh. Jadi terjadi peningkatan sebesar 25 Wh. Suatu peningkatan yang lumayan, bukan? Ini adalah rekapitulasi data dalam bentuk tabel untuk mendapatkan gambaran secara holistik dari hasil pengukuran. Disebabkan pengambilan data yang kurang teratur sehingga memerlukan waktu 3 hari, yang seharusnya 2 hari, tetapi ya tidak apa-apalah, semakin banyak data bukannya semakin bagus. Saat ini tegangan 12,3, lampu menyala artinya sedang on. Setting ada dua, yaitu batas bawah dan threshold. Batas bawah di 12,0 dan threshold 0,4. Arti setting adalah LVD akan on saat tegangan mencapai 12,4 volt, yaitu batas bawah 12 volt ditambah delta 0,4 volt. Lalu LVD akan off jika tegangan turun di bawah 12 volt lebih dari beberapa detik. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Adanya peningkatan efektivitas dari pengisian energi subjek terhadap cuaca matahari dan besarnya beban khusus. Setting LVD merupakan hasil kompromi agar sisa tegangan baterai masih cukup untuk beban malam hari. Masih ada ruang untuk perbaikan ke depannya.
Sampailah pada akhir video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.